Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal mengenai korelasi persen. Nah, apa itu korelasi persen? Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu korelasi persen. Untuk lebih lanjut, kita langsung ke videonya. Korelasi juga bisa kita sebut sebagai koefisien korelasi, yaitu nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linier antara dua pengubah acak atau random variable. Terdapat beberapa tingkat hubungan antar korelasi. Yang pertama, tingkat hubungan antar dua atau lebih variabel. Tingkat hubungan antar dua variabel yang disebut dengan simple correlation. Selanjutnya, tingkat hubungan antar tiga variabel yang disebut dengan multiple correlation. Dua variabel berkorelasi positif jika perubahannya ke arah yang sama, yaitu meningkat atau menurun. Selain ada positif, ada juga dua variabel berkorelasi negatif jika perubahannya ke arah yang berlawanan, yaitu salah satu naik atau turun. Yang terakhir, dua variabel tidak berkorelasi karena perubahan masing-masing yang tidak berpengaruh terhadap variabel lainnya. Nah, untuk korelasi persen memiliki rumus tersendiri, yaitu R XY sama dengan sigma XY per N kurang 1 standar deviasi X dikali standar deviasi Y. Untuk nilai korelasi persen berada di antara nilai 0 hingga 1. Nah, untuk interval korelasi atau interval koefisiennya dari 0 sampai 1,99 merupakan tingkat hubungan yang sangat rendah. 0,2 sampai 0,399 rendah, 0,40 sampai 0,599 cukup kuat, 0,6 sampai 0,799 kuat, dan paling tinggi adalah 0,80 sampai 1. Ini tingkat hubungannya sangat kuat. Nah, itulah tadi tentang korelasi persen. Selanjutnya kita langsung ke soalnya. Disajikan dalam tabel terdapat 20 jumlah sampel yang terdiri dari pretest dan posttest. Di sini kita pretest kita lambangkan dengan X dan posttest kita lambangkan dengan Y. Nah, untuk pretest dan posttestnya telah diketahui, jadi kita tinggal mencari jumlah, rata-rata, simpangan baku, dan seterusnya dari sampel yang telah diberikan. Nah, selanjutnya, yang pertama kita harus mencari dulu jumlah dari pretestnya atau sampel X-nya. Untuk mencari nilai jumlah dari X ini, kita menggunakan rumus sama dengan sum. Kita langsung saja tekan. Nah, kita blok sampel X dari yang pertama hingga yang terakhir, yaitu ke 20. Kita tutup kurung, lalu kita enter. Itulah jumlah dari pretest, yaitu 1339. Untuk rata-rata dari pretest, untuk mencarinya yaitu sama dengan Veradi. Kita tekan tab untuk langsung buka kolom. Kemudian kita blok kembali tabel pada X sampel pertama sampai 20, lalu kita tutup kurung, lalu kita enterkan. Dapatlah sampelnya, yaitu 66,95. Selanjutnya, setelah kita mencari jumlah, rata-rata kita harus mencari simpangan bakunya atau standar deviasi dari tabel X. Untuk kita mencari standar deviasi, kita menggunakan rumus sama dengan STDEV, yaitu standar deviasi. Lalu kita blok, yang pertama sampai yang terakhir, tutup kurung, lalu kita enterkan. Nah, ini dapatlah
simpangan baku dari pretestnya adalah 12,5927. Setelah kita mendapat nilai pada tabel X, selanjutnya kita juga harus mencari nilai pada tabel Y. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sama seperti pada pretest, kita melakukan penjumlahan terlebih dahulu. Untuk rumusnya kita masih menggunakan rumus yang sama, di sum tamblok tabel Y sama tadi ya. Terus atau kita juga bisa mengambil nilai Y dengan menggesernya. Kita di sini ingin mencarinya satu persatu, kita mengulangi saja langkah yang tadi. Mencari rata-rata, ingat mencari rata-rata adalah average. Tekan look, enter kan. Nah, ya simpangan bakunya masih sama, rumusnya standar TPS STD. Kita blokkan nilai. Tutup. Jangan lupa tutup kurung lalu kita enterkan. Setelah kita mendapatkan jumlah rata-rata dan simpangan baku dari pretest dan posttest, kita harus mencari nilai X dan Y. Bagaimana kita mencari nilai X dan Y? Nah, untuk mencari nilai X, kita hitung dengan menggunakan cara X, itu sama dengan kita tekan yang sampel pertama pada tabel X, kemudian kita kurangi dengan rata-rata. Lalu kita, karena di sini kita menggunakan semuanya kita kurang menggunakan dengan rata-rata, maka kita tinggal menguncinya saja pada rata-rata dengan menggunakan simbol dolar. Nah, fungsinya jadi kita tidak perlu mengulangi menekan si rata-rata, ini langsung rata-ratanya tetap. Kita enterkan. Sudah disini kita dapat, tinggal tariknya saja ya. Nah, kalau kita lihat di sini rata-ratanya tetap dan hanya nilai dari X-nya saja yang berubah. Inilah fungsi dari dolar ini sendiri untuk mengunci nilai yang kita inginkan. Selanjutnya untuk nilai pada Y, kita masih menggunakan langkah yang sama seperti X, sama dengan blok Y kurang rata-rata dari Y. Kita kunci rata-rata dari Y dan simbol dolar, lalu kita enterkan nilai-nilai dari Y. Kita tarik sampai ke bawah. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari X dan Y, kita harus mencari nilai XY. Bagaimana cara mencari nilai XY? Cara mencarinya yaitu kita mengalikan X dengan Y. Kita langsung saja sama dengan X, kita kalikan dengan Y. Kita enterkan. Nah, inilah nilai dari XY. Langsung saja tarik. Nah, setelah kita mendapat nilai XY, kita harus mencari sigma XY nya. Untuk sigma XY adalah XY, banyaknya XY pada sampel dijumlahkan semuanya. Untuk rumus jumlah masih sama seperti sebelumnya, sama dengan sum. Tap saja, kita plot XY nya, lupa tutup kurung, kita harus enter kan. Dapatlah nilai dari XY nya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari sigma XY, kita masukkan ke rumus dari korelasi persen. Ini rumus dari korelasi persen. Kita aja mencarinya sama dengan sigma XY blok
X nya ini yang sudah kita dapat tadi, per kita bagi banyak yang sampel 20 dikurang 1 19 kita kalikan simpangan baku X, kalikan lagi simpangan baku Y, kita entarkan. Nah, didapatlah hasil dari korelasi persen yaitu 0,975,22. Nah, bagaimana jika kita menggunakan rumus dari Excel langsung? Ini lebih efisien, lebih mudah kita dalam mencarinya. Nah, bagaimana rumusnya? Sama dengan persen. Nah, nah di sini untuk pembagi bilang X dan Y kita menggunakan titik koma. Mungkin ada yang menggunakan koma, namun di sini saya menggunakan titik koma. Array 1 kita blok X, pembaginya titik koma. Array 2 kita kurung, lalu kita enter. Nah, hasilnya sama seperti rumus yang sebelum kita cari sebelumnya. Nah, dengan menggunakan cara ini kita lebih menghemat waktu dan kita dapat menemukan hasilnya secara instan. Nah, dari hasil ini kita dapat mengetahui tingkat hubungan dari sampel yang ada ini X dan Y, yaitu sangat kuat, yaitu antara 0,8 sampai 1. Berarti korelasi persen pada sampel ini memiliki tingkat hubungan sangat kuat. Cukup sekian pembahasan korelasi persen dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.